Kalau ada orang yang menghina saudara, saudara harus waspada menjaganya. Ini perkataan dia penting gak ya gua masukin hati? Amin. Jangan engkau sembarangan menelan mentah-mentah omongan orang, lalu kau masuki hati dan itu mempengaruhi karakter. Sebab Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Kami bersyukur menyembah Allah yang firman-Nya tidak pernah berubah. Janji-Mu atas hidup kami tidak pernah berubah, Tuhan. Biarlah di penghujung tahun ini, Bapa, kami datang sungguh-sungguh memberi hidup kami, hati kami bagi Tuhan. Ajar kami mempersembahkan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Engkau masih izinkan kami ada di penghujung tahun ini, kami tahu Tuhan sedang mempersiapkan hidup yang baru di tahun yang baru. Agar kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang baru. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati kami bagi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Katakan bersama. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu ya tentang hati, saudara. Jadi saya itu tadinya sangat diberkati karena suami saya tadi pagi khotbah di tempat ini akhirnya ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Untuk pertama kalinya ya. Saya bilang sama Pak Michael kalau mau minta jadwal lagi 2 tahun sebelumnya ya. Karena dia persiapannya 2 tahun satu khotbah. Dan ketika sudah oke dikasih jadwal di GSJS, dia latihan khotbah, saudara. Waktu latihan khotbah, siapa yang dikhotbahi? Saya. Saya lagi masak di dapur, dia datang. Saya nanti mau khotbah tentang hati. Saya lagi ngiris bawang, jadi begini loh saya. Firman Tuhan itu berkata bahwa hati manusia. Iya, saya bilang amin, bagus itu bagus. Saya ke kamar mandi diikuti. Jadi hati itu, saya tahu hati. Terus kemana saya pergi dia ikuti. Jam 12 malam saya udah mau tidur. Jadi gini saya, di dalam kitab Ibrani, tapi ini udah jam 12 malam. Hati saya sudah tertutup. Karena saya mau tidur. Sudah ya, besok lagi. Tapi saya dapat banyak hal ternyata dari semua yang dia pelajari sebelum dia khotbah. Dan itu dikhotbahin kepada saya. Bapak Ibu, firman Tuhan itu pasti membawa sesuatu dalam hidup kita ketika kita nangkap. Amin. Siapapun yang menyampaikan firman itu ketika kita nangkap benar-benar ada sesuatu yang luar biasa. Padahal suami saya itu menyampaikan sambil saya masak, sambil saya cuci piring, sambil saya ngapain gitu. Dia ngomong terus. Dan ternyata itu masuk di dalam hati saya gitu loh. Dan hari ini saya mau sampaikan tentang ujian hati. Kenapa? Hati kita tuh harus diuji setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Coba saudara lihat kanan kirimu. Lihat dulu mukanya. Kanan kirimu, coba beri senyum. Lihat kanan kirimu, jangan lihat saya. Kasih senyum yang termanis. Saudara kan hanya bisa melihat wajahnya kan, tapi saudara kan nggak bisa melihat hatinya toh. Hari ini kan banyak orang tersenyum di mulut, tapi pahit di hati kan. Coba tanya kananmu kirimu, bilang kau lagi pahit hati apa manis? Ya, hati itu tidak ada orang yang bisa lihat. Makanya firman Tuhan bilang jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar aliran kehidupan. Kalau orang lihat kita pakai baju terbalik, orang bisa ngomong, bajumu kebalik loh. Tapi kalau hati yang kebalik, tidak ada yang bisa tahu. Cuma kita dan Tuhan yang tahu. Kenapa Alkitab menyuruh kita untuk menjaga hati? Bapak Ibu, kita kalau beli handphone mahal, setelah beli handphone, pasti yang langsung kita cari itu apa? Anti gores, bener nggak? Kita beli casing kalau bisa yang mahal, karet, supaya kalau jatuh HP itu nggak tergores, tidak pecah, tidak retak. Bapak Ibu yang punya berlian, menjaga berlian itu sedemikian hebat supaya berliannya itu nggak rusak, nggak retak. Yang punya mobil mahal, ya, coba kalau beli mobil mahal, orang tuh kalau pakai mobil mahal tuh sebenarnya kasihan juga kadang-kadang. Kalau ke restoran, dia parkir di tempat yang dia bisa lihat mobilnya. Dia enggak, belum punya mobil mahal. Ketahuan ya. Dia pasti parkir supaya aku bisa lihat mobilku nanti keserempet atau apa tuh tak liatin. Kita beli mobil mahal langsung kita asuransikan.
Supaya apa? Kalau rusak, lecet. Tapi berapa banyak orang yang sadar dia nggak pernah pakai anti gores di hati. Amin. Padahal hati ini itu penting sekali. Sebab Alkitab berkata Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Bapak Ibu, ketika Daud dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Ketika Samuel berkata kepada Isai, Tuhan bilang katakan kepada Isai bahwa ada satu anaknya yang akan menjadi raja. Kamu pergi ke Bethlehem, ketemu Isai, urapi anaknya yang akan menjadi raja. Lalu Samuel menyampaikan itu kepada Isai, dan Isai berkata kepada anak-anaknya, besok kita akan ada di satu upacara. Kalian semua pakai baju yang bagus, dan nanti ada salah satu orang di antara kalian yang akan diurapi menjadi raja. Kira-kira Bapak Ibu, ini berita penting atau tidak buat Isai? Sangat penting, karena ada anaknya yang mau dilantik menjadi raja, diurapi Tuhan. Lalu malam itu Isai bilang sama anak-anaknya, besok kita akan pergi, mungkin dia sudah atur, Eliab kamu pakai baju ini, kamu pakai baju itu, baju yang bagus. Tapi mungkin ketika Daud bertanya, Pak besok aku pakai baju apa? Kamu nggak usah ikut-ikut, karena kamu nggak masuk hitungan. Kamu bukan prajurit, kamu nggak ada tampang raja. Besok kakak kamu akan berangkat dan kamu pergi menggembalakan kambing domba. Menurut Bapak Ibu itu menyakitkan dah? Sangat menyakitkan. Kalau hari ini itu terjadi pada Gen Z, ya, mungkin udah naik ke apartemen, udah lompat kali. Karena Gen Z zaman now itu alay lebay. Banyak yang sudah sakit jiwa, pergi ke psikiater. Dimarahin bapaknya dikit udah lapor, ya, aniaya secara batin, pret. Nggak punya nilai juang, nggak punya mentalitas. Apa ya? Daud tidak memberikan satu alasan pun untuk masuk ke dalam hatinya, untuk menjadikan dia terpuruk atau kepahitan, ya. Zaman sekarang ini anak-anak muda, saudara. Anak saya tuh temannya masih remaja, udah jadi langganannya psikolog. Nanti kalau ketemu, gua mau cerita dong, gua mau denger nggak gua curhat. Tuh gua ini katanya sudah stadium 4 loh kata psikolog gua. Mendekati gila tahu. Dibalas temennya, gua apalagi 4,5. Please deh, Bapak Ibu ya, ini generasi muda sekarang tuh begini. Ya saya berdoa di Surabaya ini anak-anak mudanya tidak ada yang seperti itu, amin. Engkau harus menyimpan firman dalam dirimu, supaya nggak mudah tergores hatimu itu. Karena kalau hatimu gampang luka, gampang tergores, gampang hancur masa depanmu. Ya, sehingga orang tuh nggak pernah selesai dengan dirinya karena dia biarkan hatinya tuh luka terus. Daud tidak mengizinkan apapun yang masuk ke dalam hatinya. Jadi saudara, saya tuh luar biasa diberkati. Suami saya tuh bilang sama saya waktu dia khotbahin saya. Jadi dia minta saya menganalisa khotbahnya. Dia bilang, kamu tahu nggak ayat ini yang Tuhan bilang waspada, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kamu tahu nggak kata-kata itu bahasa aslinya itu dari bahasa Ibrani yang artinya dalam hati saya ini baru pertama khotbah sudah keluar bahasa Ibrani. Ini terlalu berani. Karena saya aja khotbah nggak pakai bahasa Ibrani, saudara. Dia pakai bahasa Ibrani. Dia bilang terjemahan aslinya itu ternyata disuruh jaga hati itu seperti security satpam. Satpam yang sedang menjaga keamanan. Bapak Ibu, ya kalau kita itu punya rumah yang dijaga satpam, ada komplek-komplek tertentu ya. Ditanya mau ke rumah siapa? Misalnya Bu Debi, sudah tahu tempatnya, alamatnya mana? Kalau dia bilang, saya nggak tahu alamatnya, coba telepon Bu Debinya dulu, supaya saya yakin bahwa memang kamu tuh diundang. Lalu dia misalnya telepon, Bu minta alamatnya, oh ini blok C nomor ini ya, oh iya betul. Ada perlu apa Pak? Kalau ditanyain security begitu, saudara jangan marah, kepo banget sih. Itu tugasnya, karena dia berkepentingan menjaga. Dia harus tahu orang ini masuk keluar di situ tuh untuk apa, kepentingannya itu apa. Nanti kalau dia bilang, sudah ini alamatnya ini nih, maaf Pak, minta tinggal KTP. Itu sampai seperti itu menjaganya untuk keamanan. Nah Alkitab bilang kita tuh jaga hati itu seperti itu.
Saudara harus tahu apa yang masuk di hatimu dan apa yang keluar dari hatimu yang mengalir itu, saudara harus tahu. Kalau ada orang yang menghina saudara, saudara harus waspada menjaganya. Ini perkataan dia penting gak ya gua masukin hati? Amin. Jangan engkau sembarangan menelan mentah-mentah omongan orang, lalu kau masuki hati dan itu mempengaruhi karakter. Sebab Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Coba kita lihat 1 Samuel, kita baca bersama. Baca 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Waktu akhirnya saudara, semua anak-anak Isai lewat kecuali Daud, karena Daud tidak diizinkan datang. Lalu ketika Samuel melihat Eliab kakak Daud yang tertua, dia berkata dalam hatinya begini, sungguh berdiri di hadapan Tuhan orang yang akan diurapi menjadi raja. Ketika Tuhan mengetahui hati Samuel berkata seperti itu, Tuhan berfirman, Samuel. Coba baca bersama, dikatakan di sana apa? Janganlah apa? Pandang, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kenapa penting hati saudara? Sebab Tuhan tidak lihat merek jam tanganmu. Tuhan tidak melihat perhiasan yang kau pakai. Tuhan gak melihat apapun yang ada dalam tubuh kita ini yang di luar. Tapi Tuhan tertarik dengan sesuatu yang ada di dalam, yaitu hati kita. Jadi jangan habiskan uangmu, tenagamu untuk sesuatu yang hanya bersifat sementara yang ada di luar diri. Tapi kita mesti konsen untuk manusia rohani kita yang ada di dalam, yaitu hati kita. Lalu ketika Samuel tanya sama Eli kepada Isai, sudah ini semua anakmu? Lalu Isai bilang, ya ada sih satu ya, tapi dia gak ada tampang raja. Dia bukan prajurit. Lalu Samuel bilang, panggil dia, karena kita tidak akan memulai acara ini kalau dia tidak datang. Tuhan melihat hatinya Daud. Waktu hatimu berkenan kepada Tuhan, sekalipun orang mencoba menghalangi engkau, dimanapun orang mencoba menyembunyikan engkau, dimanapun orang mencoba menghentikan langkahmu, Tuhan akan mencari engkau. Dan dia akan angkat tinggi hidupmu waktu hatimu berkenan kepada Tuhan. Kenapa kita harus uji hati kita? Karena Tuhan melihat hati. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus menguji hati dan hati kita perlu diuji oleh Tuhan? Karena doa kita itu didengar atau tidak oleh Tuhan tergantung sikap hati. Buka bersama Mazmur 66 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 66 ayat 17 dan 14. Firman Tuhan, Daud berkata begini, baca 1, 2, 3. Kepada Tuhan aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada apa? Niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Daud sangat mengerti Bapak Ibu, dengan cara apapun engkau berdoa. Mungkin kau puasa 40 hari 40 malam. Mungkin sudah puluhan tahun kau berdoa. Saya sering kali mendengar orang bilang, Bu, saya sudah berdoa puluhan tahun, kenapa tidak dijawab? Maaf, jangan mimpi dijawab. Didengar sama Tuhan pun tidak. Makanya Yesus berkata kepada semua orang pada zaman itu, dia bilang, kalau engkau datang ke rumah Tuhan, kalau engkau datang ke GSJS untuk mempersembahkan pujian, untuk mempersembahkan korban, untuk memberi kolekta, untuk beri perpuluhan, untuk beri apapun, ingat dulu apa yang ada di dalam hatimu tentang saudaramu. Kalau kau punya kebencian, kepahitan, kekecewaan, Tuhan bilang apa? Tinggalkan persembahanmu, kau pulang dulu berdamai dengan orang itu, baru engkau layak membawa persembahan dan itu diterima dan berkenan kepada Tuhan. Katakan. Jadi semua rutinitas ibadah kita yang kelihatannya rohani tidak akan pernah bisa menggantikan kemurnian hati kita tuh di hadapan Tuhan. Kita ini sering membiarkan hati kita terluka. Kita sering punya niat jahat di hati. Bahkan seringkali niat jahat kita pikir niat baik. Saya tadi cerita Bapak Ibu, saya tuh sering bantu, ada seseorang yang saya sering bantu.
Dia nggak bisa bayar utang, dia WA saya minta tolong, saya bantu. Anaknya masuk sekolah, dia nggak punya uang, dia minta tolong, saya bantu. Dan saya tahu tuh pasti nggak dikembalikan. Setiap bulan saya juga memberkati dia untuk uang sembako. Namun saya ketemu beberapa orang yang kenal dia dan juga kenal saya, bukan 1-2 orang loh, banyak. Selalu cerita, dia tuh kenapa ya Deb, selalu kalau ketemu tuh jelekin kamu. Saudara, kalau kamu dijelekin sama temenmu, itu biasa. Kalau kau dijelekin sama musuhmu, itu juga biasa. Tapi kalau kita dijelekin sama orang yang makan uang kita, yang kita tolong selalu, itu baru kau bisa bilang dunia ini kejam, bro. Kalau cuma kau dijelekin teman kerja, teman bisnis, dijelekin sama musuh, jangan alay lebay. Itu biasa, itu nggak ada apa, itu level terendah. Tapi kalau orang yang sering kau tolong, terus jelekin kamu, itu baru bilang, ya aduh itu sih, ya parah sih ya. Nah saya tuh ketemu beberapa orang yang tahu tuh saya sering tolong dia, mereka tuh ngomong, nggak usah lagi ditolong, ngapain sih ditolong? Bener nggak? Kalau Bapak Ibu jadi saya, kira-kira Bapak Ibu akan bersikap seperti apa? Hentikan tolong-tolong dia atau terus tolong? Jujur, Bapak Ibu hentikan apa terus? Manusiawi banget ya. Dan memang itu juga respon saya. Dengar orang-orang ngomong, udah stop aja lah, ngapain? Orang kayak begitu nggak tahu terima kasih. Orang kayak begitu ngapain ditolong? Percuma juga, ngapain? Kita susah jaga hati, tapi tetap dia bikin hati kita kotor. Dan saya pun mengambil tindakan yang sama. Mulai sekarang, lihat kamu ya, kalau kamu WA minta tolong ke saya, nggak bakal. Dan aku tunggu sampai hidupmu susah. Dan kau lihat, kita tanpa sadar, kita pikir itu benar. Kita pikir itu benar. Padahal di hati ini berarti sudah ada niat jahat, itu jahat. Saya, hampir sebulan benar saya nggak transfer dia. Padahal setiap bulan saya kasih uang sembako. Saya nggak transfer. Tapi di hati ini tiap hari saya nggak damai, saudara. Alarmnya itu bunyi. Alarmnya itu bunyi, ada yang nggak beres dengan hati saya. Lalu tiap kali mau tidur malam, saya itu biasakan setiap kali mau tidur malam, kalau udah naik tempat tidur, sudah habis cuci muka, habis sikat gigi semua, saya tuh merenung di tempat tidur. Hari ini aku tuh sudah buat apa? Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan sudah pimpin semua hari ini. Aku ada salah apa yang perlu aku beresin di hadapan Tuhan. Saudara kalau mau tidur malam di atas tempat tidur ngapain? Tidurlah Bu, langsung ngorok. Bertobat. Beri waktu, ambil time sejenak saja untuk engkau merenung dan beri sedikit hatimu itu waktu untuk bicara kepada dirimu. Karena sering kali di waktu itulah Tuhan bicara. Kenapa di waktu malam? Karena kita sudah nggak ada pikiran lain-lain. Kalau siang tuh kita sambil kerja, sambil apa, kita kadang mendengar suara Tuhan tuh kurang. Tapi ketika waktu malam, di waktu kita sudah mau tidur, disitulah harusnya perenungan itu terjadi. Daud bilang begini Bapak Ibu, coba kita baca. Ya, dia bilang sama Tuhan gini, Mazmur, ya sebentar ya, Mazmur, Daud bilang begini saudara, 16 ayat 7 dan 8. Kita lihat bersama Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Baca 1, 2, 3. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Orang yang hatinya itu selalu mau dikoreksi, hatinya itu diisi oleh firman Tuhan. Itu saudara tahu Tuhan itu mau menasehati kita loh. Karena sering kali kita ini melakukan kesalahan yang tidak kita sadari dalam hati kita. Dan itu perlu dibenerin.
Apa yang menurut kita benar, seringkali di mata Tuhan tuh tidak benar. Kalau orang mau hidupnya berkenan, maka engkau harus punya banyak waktu untuk biarkan Tuhan bicara lewat hati nuranimu, untuk menasehati engkau. Sebab tidak selamanya yang kita pikirkan, apalagi dengar dari manusia yang lain, kayak gitu stop aja lah, nggak berdosa juga. Itu kan orang bebal. Saya tuh mendengar itu sepertinya itu benar. Saya bilang iya ya, tak stop lagi kamu. Tapi ketika saya itu mencoba Tuhan, apa yang salah ya? Kayaknya Tuhan ini mau bicara. Waktu saya merenung, Tuhan tuh ngomong di hati saya begini, kamu kan berbuat baik sama dia, kamu tolong dia, itu bukan karena dia baik loh sama kamu. Kamu berbuat baik sama dia, itu karena kamunya yang mau hidup benar dan melakukan kebaikan itu karena Tuhan. Kalau kamu melakukan kebaikan sama orang yang baik sama kamu, orang dunia pun akan melakukan hal yang sama. Tapi dia sudah dapat upah karena dia melakukan kebaikan kepada orang yang baik sama dia. Tapi kalau kamu melakukan kebaikan sama orang yang jahat sama kamu, itu upahmu di surga. Dan kamu beda dengan dunia ini. Lalu saya menangis, saudara, saya minta ampun, Tuhan ampuni aku. Sebenarnya hatiku sakit loh digituin Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau dari hatiku ini mau dimurnikan, aku mau bertobat. Saya nggak mau doa saya tidak didengar Tuhan karena ada niat jahat di hatiku. Saya nggak mau Tuhan. Akhirnya saya ambil handphone saudara, saya transfer lagi. Nggak sampai 1 bulan hati saya ini panas. Biarkan Roh Kudus cek hari ini hati kita. Jangan kau biarkan engkau hidup dengan hati yang kau pikir itu benar. Semua orang juga akan membalas hal yang sama ketika kita diperlakukan tidak adil. Tapi apakah itu tolak ukurnya firman Tuhan? Atau tolak ukur kebenaran kita sendiri? Waktu engkau menjadikan hatimu ini penuh diisi oleh firman, makanya Bapak Ibu tolong baca Alkitab, katakan. Orang Kristen zaman sekarang itu udah jarang baca Alkitab. Itu sama dengan kau pergi perjalanan jauh yang kau belum pernah tahu tempatnya dan kau pergi tanpa peta. Itu kau pasti akan tersesat di hutan atau masuk di sungai. Alkitab ini buku petunjuk kehidupan. Bagaimana mungkin kau nggak pernah baca buku petunjuk kehidupan? Suami saya waktu persiapkan khotbah dia bilang gini, saya ternyata semua ada ya di Alkitab. Ternyata ayat gini ada loh. Ternyata firman ini bilang begini loh. Saya bilang, hello, mana aja selama ini? Jangan kau jadi orang Kristen yang gak ngerti kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan itu mau menasehati kita lewat hati nurani kita dari firman yang kita baca dan kita taruh di hati. Makanya saya itu tahu orang Kristen yang suka konseling, cari pendeta konseling itu pasti orang Kristen yang gak pernah baca Alkitab. Saya selalu bilang kalau orang mau konseling, kau sudah baca Alkitab belum? Belum Bu, baca aja dulu, gak usah konseling sama saya. Karena kalau kau tidak niat baca Alkitab, saya kasih tahu juga cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini waktunya kau cari Tuhan. Karena semua persoalan di hidup manusia itu jawabannya ada di firman Tuhan. Katakan, amin. Firman Tuhan itu berkuasa. Gak usah kebanyakan konseling ya. Tiap kali ada pendeta konseling, tiap kali pendeta datang konseling. Lama-lama juga bosan, saya ini bukan cuma urus kau. Ya, ada orang, Bu saya mau konseling Bu, sebentar saya lagi seminar. Besok lagi, Bu saya mau konseling, saya lagi KKR. Bu saya mau konseling, besok saya lagi syuting. Terakhir saya bilang, oke Bu nanti ya jam segini telepon. Ibu mau konseling apa? Bu saya ini kena pinjol. Langsung saya matiin, nit. Kalau kena pinjol jangan hubungi saya lah please. Emang saya bisa tolong apa kalau kau kena pinjol? Bapak Ibu, baca Alkitab supaya kita ini tahu. Kita ini mengerti kehidupan. Karena Daud bilang begini, aku itu bersyukur kepada Tuhan, aku memuji Tuhan yang memberi nasihat kepadaku pada waktu malam. Hati nuraniku mengajari aku. Tapi kalau orang hati nuraninya kotor saudara, maka dia tidak akan mendengar suara apapun. Kenapa? Karena hati ini itu tempat penyimpanan. Coba kita lihat apa yang Yesus katakan ya tentang hati kita itu tempat perbendaharaan saudara. Lukas 6 ayat 45.
Kita baca di sana apa yang Yesus katakan, baca 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sampai di situ. Orang itu kalau yang kau simpan di hatimu itu semua jahat, maka yang keluar dari hidupmu, perkataanmu, semua itu jahat. Makanya gak jarang kita lihat orang nyetir mobil nih, lalu ada yang ngebut dari belakang, disalip, ya. Oh, ini maunya apa ya? Belum tahu ya. Terus dia injak gas. Hatimu jahat. Coba kalau kau lihat ada orang yang nyalip, mungkin dia lagi buru-buru istrinya mau melahirkan. Iya kan? Kalau hati kita baik, maka semua yang keluar dari hidup kita ini baik. Saya tadi cerita Bapak Ibu, saya berapa hari lalu itu, ya, saya tuh ketemu dengan orang di satu restoran. Saya termasuk juga undangan dari yang punya resto. Waktu pesan makan, saya sama suami pesan jus, kita minum jus aja. Jus merah itu, buah naga campur-campur lah. Waktu mbaknya itu bawa jus, saya ini duduk, tas saya taruh di belakang, terbuka posisinya. Mbak itu bawa baki isinya 2 gelas. Dia berdiri di belakang saya. Dia ngambil satu tangan ini kasih ke suami saya di meja. Yang satu ini oleng saudara. Dan tumpahlah ke badan saya semua di belakang. Baju saya basah semua masuk sampai ke dalam-dalam. Dan separuhnya jus itu masuk ke dalam tas saya yang posisinya terbuka. Saya lihat ke dalam tas saya terendam dengan jus merah separuh. Kalau saudara jadi saya, apa yang saudara lakukan? Ini baju di belakang basah. Kalau saya belum bertobat, hati saya tidak penuh firman, saya berdiri, saya jambak rambutnya mbak itu. Dan saya bilang, pakai otak gak kamu kalau kerja? Itu dulu kalau saya belum bertobat. Tapi kan sekarang saya itu sudah ada firman mengenal Tuhan Yesus. Kalau juga yang masih agak lama lah ya, saya yang sudah bertobat, pasti saya akan begini, Mbak itu kerja pakai mata ndak? Matamu tuh di mana mbak? Saya sih tidak marah, tapi kata-kata saya akan begitu. Matamu itu dipakai dong. Tapi saudara, waktu kita membiarkan firman itu lebih dalam lagi, masuk dan bekerja di hati, waktu itu terjadi, beberapa teman saya sempat emosi. Mereka spontan berdiri, aduh mbak kenapa bisa begitu loh. Mereka sigap, ambil tas saya bersihin, sampai satu teman saya ngomong, mbaknya tahu ini harganya berapa? Saya itu saudara, saya itu mau berdiri, mau ngomong sesuatu ke mbaknya ini. Tiba-tiba di hati saya itu ada suara yang ngomong begini, coba kalau kamu yang jadi mbaknya, bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Tiba-tiba firman itu muncul di hati saya, apapun yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka, supaya Bapamu itu yang di sorga dipermuliakan. Saya itu saudara, suami saya sampai bingung lihat saya. Mbaknya itu bilang, Bu, saya minta maaf ya Bu, teman saya nakuti lagi. Ini yang punya resto sudah deket loh, udah mau datang. Ya mbaknya kan tambah ketakutan toh. Saya berdiri, gak apa-apa mbak, gak apa-apa. Semua manusia bisa berbuat salah, cuma lain kali hati-hati. Sempat terpikir, aduh sayang tasnya ya, harganya lumayan. Tapi ada penghiburan di hati gini, kalau rusak nanti ada gantinya. Saudara, ya saya bersyukur, saya terbukti bahwa saya ini orang kaya. Kaya hati. Amin. Karena tidak semua orang kaya itu kaya hati. Anak saya pernah cerita, temennya dia kerja di salah satu coffee dan jadi dia itu ngomong ke anak saya, bilang saya itu stres, saya ini ada masalah. Kenapa? Saya di rumah menghadapi papa mama yang tiap hari berantem dan mau bercerai. Jadi saya ini tertekan, karena itu saya terganggu dalam bekerja. Lalu ada satu ibu pesan kopi, kebetulan dia yang bikin. Cuma salah campuran susunya. Tapi kebetulan kena sama ibu-ibu yang belum kaya tapi sok kaya. Sombongnya minta ampun. Dia marah, saudara, ibu ini, saya viralkan kamu ya. Lalu dia bikin tulisan
Diupload di sosial media, ditandai kopinya itu dan ditaruh inisial nama orangnya. Hari itu juga orang itu dipanggil sama atasannya dan semua heboh, ribut. Saya mendengarkan cerita itu, saya meneteskan air mata, Bapak Ibu. Seringkali kita tidak tahu kenapa orang melakukan kesalahan karena ternyata dia punya pergumulan yang begitu berat. Di satu sisi dia bergumul untuk orang tuanya yang mau bercerai. Di satu sisi dia harus memikirkan kehidupannya yang serba sulit. Saya mendengar kisah-kisah dari teman anak saya. Karena dulu juga anak saya pernah bekerja sebagai barista di salah satu kopi. Dia bilang, "Mam, aku dengar ceritanya teman-temanku. Mereka benar-benar bekerja untuk cari uang untuk makan. Karena yang satu ditinggal bapaknya selingkuh, sekarang mamanya sakit-sakitan. Dia yang menjadi tulang punggung keluarga." Seringkali kita tidak pernah mencoba memahami kenapa orang itu berbuat seperti itu. Saya waktu itu juga berpikir mungkin Mbak itu dalam keadaan yang kita nggak tahu pergumulannya apa. Mungkin dia bekerja dengan pikiran yang kacau, mungkin dia terlilit utang atau kesulitan hidup yang lain. Kita nggak pernah tahu. Tapi seringkali kita, karena hati kita jahat, perbendaharaan itu jahat, kita nggak mau beresin ketika ada luka. Saya selalu berkata, suami-suami, cobalah kau memahami istrimu. Yang seringkali tanpa kau sadari kenapa istrimu seperti itu. Karena mungkin dalam hatinya pun itu dia dari masa kecil dia punya banyak luka. Dia punya banyak yang menggores di hatinya. Dan dia nggak ketemu Tuhan dan firman yang bisa menyembuhkan hatinya. Ibu-ibu coba tolong kita memahami suami. Mungkin karena setiap orang itu pasti punya rahasia hati yang dia tuh nggak bisa cerita ke semua orang. Saya belajar. Seringkali kita menghakimi anak-anak kita tanpa kita tahu. Seringkali anak-anak itu pun dia punya pergumulan dalam hati yang kita tuh gak ngerti. Mungkin di sekolah dia tertekan dengan temennya atau apa, tapi kita cuma bisa menghakimi, kita marah, dan kita tuh gak pernah ngecek, saudara. Saya tuh belajar. Kemarin saya minta anak saya anak saya nyetir. Di depan tuh ada bapak-bapak dorong gerobak. Anak saya nggak sabaran, dia bilang, "Ih, bapak ini juga ngapain sih? Harusnya dia dorong gerobaknya jangan di situ dong, ini kan dia nutupi jalan." Saya bilang sama anak saya, "Dek, coba kamu bayangkan kalau kamu yang jadi bapaknya. Sekarang ini mari kita mulai mencoba mengambil tempat orang lain sebelum kita buru-buru untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Kenapa banyak pertengkaran terjadi dalam rumah tangga? Suami istri saling menyalahkan, anak saling menyalahkan. Karena kita nggak pernah mencoba untuk bicara dari hati ke hati. Hati kita semuanya udah rusak. Perbendaharaannya jahat. Suami terluka dengan masa lalunya, istri terluka dengan masa lalunya, anak-anak juga terluka. Lalu apa yang sedang dihasilkan, saudara? Kita semua butuh Tuhan dalam hidup ini. Kita butuh Yesus yang bisa menyembuhkan semua hati kita. Dan ini adalah salah satu kunci terpenting bagaimana hidup kita ini bisa diberkati Tuhan. Jaga hatimu. Kita lihat Yeremia 17. Kita buka bersama Yeremia 17 ayat 9 dan ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Kalau orang itu nggak mau benahi hatinya, Tuhan tuh bicara loh di hati kita. Saya selalu bilang gini, sejahat apapun orang, hati nuraninya itu bisa bicara. Karena hati nurani itu tempat Tuhan berbicara. Sejahat apapun seorang pembunuh, dia tahu yang dia lakukan itu dosa. Dan kita harus belajar mendengarkan suara hati nurani kita yang berbicara, karena itu tuntunan Tuhan. Tapi kalau orang nggak mau mendengar, nggak mau beresin hatinya, ini akan terjadi. Yeremia 17 ayat yang ke-9, baca di sana apa? Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya itu sudah membatu. Siapa? Baca ayat yang ke-10 bilang berkata, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Jangan kita pikir Tuhan tidak tahu. Siapa yang tahu waktu hati kita ini sudah membatu? Ini bukan perkara sepele, saudara.
Seringkali hidup kita tidak diberkati, seringkali doa kita tidak didengar. Kenapa? Kau biarkan hatimu membatu. Sedikit celah di dalam Tuhan tegur, kau tidak mau bertobat. Tuhan bilang ampuni, berbuat baik. Dia jahat Tuhan, gak peduli, kau tetap harus baik. Kita tidak melakukan itu. Perlahan hatimu mulai mengeras, membatu sampai akhirnya kau tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Makanya Yesus berkata, di akhir zaman orang yang kudus akan makin kudus, tapi orang jahat akan semakin jahat dan akan bertambah jahat. Mari Bapak Ibu, Tuhan menyelidiki hati. Beri tempat kalau malam sebelum tidur, Tuhan selidiki hatiku Tuhan. Bicara padaku Tuhan. Saya undang imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, kita ada di penghujung tahun. Saya percaya bukan kebetulan Tuhan taruh tema ini buat jemaat ini. Mari kita siapkan hidup kita untuk masuk ke tahun yang baru dengan hati yang baru. Supaya kita lebih memahami orang lain. Jangan cepat untuk marah, untuk berbuat jahat, untuk menghakimi. Tapi kita belajar menempatkan diri kita ada di posisinya. Karena semua orang punya rahasia hati. Anakmu hari ini punya rahasia hati yang dia gak bisa cerita. Orang tuamu, suamimu, istrimu punya rahasia hati yang dia gak bisa cerita sama kamu. Tapi hari ini biar Tuhan yang mengetahui hati kita. Bangkit berdiri bersama. Katakan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai. Amin. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi jadikan ini doamu. Aku lihat hatiku, apakah kami mengasihimu Tuhan dengan segenap hatiku. Yes Lord. Amin. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu Tuhan, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang Tuhan, sampai akhir Engkau dapat tetap setia. Sekali lagi katakan ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati? Yes Lord. Engkau yang maha tahu, Engkau yang paling mengenal, menilai hidup kami. Tersembunyi bagi, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang Tuhan, amin, sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bilang sama Tuhan, kami mau berjuang Tuhan, biar Engkau dapati sikap hati kami benar di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan,
Kalau ada sikap yang jahat di hati kami, ada sesuatu yang licik dari hati kami terhadap keluarga, terhadap suami, istri, anak, pulihkan Tuhan. Pulihkan setiap hubungan yang rusak, pulihkan setiap hati yang terluka, supaya kami tidak saling melukai dalam keluarga, tapi kasih Kristus menyatukan kami. Sembuhkan setiap hati yang terluka hari ini Tuhan. Selidiki kami, biar Engkau dapati kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa, supaya doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Hamba berdoa, kami semua berdoa, pemulihan itu terjadi. Kami ada di penghujung tahun 2024. Kami mau memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru, supaya kami berhenti saling menyakiti antara keluarga, siapapun Tuhan. Kami mau belajar melakukan firman-Mu Tuhan, agar berkat-berkat yang baru juga ada dalam hidup kami.